Oke, shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini, semuanya baik, amin? Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Walaupun di luar sana banyak isu tentang corona, tetapi suatu anugerah besar kalau kita dipercayakan hadir di tempat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin? Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dari pembacaan kita pada pagi hari ini saya berikan satu tema, yaitu hukum yang mengandung janji berkat. Nah, mungkin ada di antara kita semua yang hadir pada saat hari ini bertanya-tanya dalam hati bahwa apa itu hukum? Hukum adalah hal yang berlaku umum atau sama. Maksudnya bahwa hukum itu diberlakukan sama bagi kita semua. Amin. Hukum juga berbicara tentang kepastian. Hukum itu ada untuk mengatur keharmonisan hubungan antara manusia. Nah, kalau kita berbicara tentang hukum, ada dua macam. Yang pertama, hukum yang diatur oleh dunia, dan yang kedua, hukum yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Nah, ketika kita berbicara tentang hukum yang ada di dunia ini, kadang-kadang itu bisa diatur oleh uang. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan hal-hal misalnya mencuri, mungkin itu bisa saja kita bayar begitu. Tetapi hukum yang Tuhan taruh secara universal dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, itu tidak bisa diatur oleh uang. Contohnya seperti ini. Ketika kita melanggar hukum, misalnya kita tidak menghormati orang tua, otomatis banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita mempelajari dari ke-10 hukum yang diberikan melalui Musa, kita akan menemukan perintah Tuhan dibagi atas dua bagian, yaitu empat bagian mengatur kehidupan kita kepada Tuhan. Hukum yang diberikan kepada kita, hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan yang hukum kedua yaitu hubungan antara kita dengan sesama kita. Nah, di sini ada 3 alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama, perintah dari Tuhan. Matius 22 ayat 39 berkata bahwa, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita bisa melihat hukum menghormati orang tua merupakan perintah Tuhan yang pertama yang menyangkut hubungan antara kita dengan sesama. Hukum menghormati orang tua Tuhan taruh di urutan yang pertama, karena itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mempelajari dari ke-10 hukum yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan kita, kita akan menemukan hanya ada satu hukum yang mengandung janji berkat dalam kehidupan kita, yaitu hukum menghormati orang tua. Itulah sebabnya perintah ini sangat serius bagi kita. Namun terkadang kita melupakannya. Apakah saudara-saudara setuju ketika saya mengatakan bahwa ketika kita melanggar hukum pasti ada akibatnya? Nah, di dalam Imamat pasal yang ke-10, ini adalah contoh ketika kita melanggar hukum yang Tuhan taruh ke dalam kehidupan kita. Berbicara tentang Nadab dan Abihu yang memegang jabatan imam bersama dengan ayahnya Harun. Suatu hari mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya. Maksudnya yang tidak diperintahkan Tuhan kepada mereka. Seharusnya
Api itu berasal dari Tuhan. Tetapi Nadab dan Abihu melanggar perintah Tuhan. Akibatnya apa yang diterima oleh Nadab dan Abihu? Nadab dan Abihu meninggal. Dan sebaliknya, ketika kita menghormati orang tua, maka berkat-berkat yang terbaik itu akan kita terima. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena menghormati orang tua adalah sebuah keharusan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana Rasul Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus untuk memperhatikan hubungan di dalam keluarga. Karena itu adalah keharusan bagi kita semua, bagi jemaat yang ada di Efesus. Namun terkadang kita mengabaikan apa yang menjadi keharusan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan kita pun akan diberkati ketika kita menghormati orang tua kita. Kita harus belajar menghormati orang tua. Walaupun mungkin orang tua kita sering menyakiti kita. Orang tua kita sering melukai kita. Orang tua kita mungkin tidak sesempurna dengan orang tua saudara kita, orang tua teman-teman kita. Mungkin orang tua kita tidak cukup memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Mungkin di tempat ini kita banyak kebutuhan, tetapi kita tidak sepenuhnya orang tua kita itu memberikan apa yang kita inginkan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena ini adalah perintah yang penting. Nah, ketika kita menghormati orang tua kita, maka berkat-berkat yang terbaik itu Tuhan pasti berikan dalam kehidupan kita. Kita masuk yang kedua, menghormati orang tua adalah sebuah keharusan. Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di sini kita bisa melihat dengan jelas. Maaf salah teman-teman. Contoh dari menghormati orang tua adalah sebuah keharusan. Seorang tokoh Alkitab, Daud, itu terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat 11 sampai 23. Semua kita tahu tentang cerita Daud. Daud sudah melakukan yang terbaik, namun tidak dianggap, tidak dihargai, ditolak dalam keluarga. Daud dibenci, bahkan dikejar-kejar, bahkan Daud ingin dibunuh. Tapi tahukah saudara, bagaimana respon Daud terhadap hal yang Daud terima? Daud tetap menghormati Raja Saul, bahkan di saat dia diurapi sebagai raja, dia tetap setia menggembalakan domba milik ayahnya. Bahkan dia juga menjadi pembantu di rumah Saul. Nah, seberapa banyak di antara kita yang memiliki hati seperti Daud? Yang tetap hormat kepada orang tua, walaupun kita dikecewakan, kita disakiti. Apakah kita akan seperti Daud yang tetap hormat kepada orang tua kita? Kemudian kita masuk poin yang ketiga. Orang tua adalah gambaran otoritas. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Otoritas berbicara tentang kuasa. Orang tua diberi kuasa dan tanggung jawab yang besar dalam sebuah keluarga untuk mengatur dan membesarkan anak-anak dalam keluarga. Nah, di sini saya mengambil satu contoh yaitu Yusuf. Yusuf adalah satu tokoh Alkitab yang menghormati orang tuanya. Kita bisa melihat di saat Israel meminta Yusuf untuk menyusul saudara-saudaranya untuk membawakan bekal bagi saudara-saudaranya.
yang sedang mengembalakan kambing domba. Yusuf itu taat kepada Yusuf itu taat kepada orang tuanya. Walaupun Yusuf mendapatkan banyak pencobaan. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Kita harus belajar taat kepada orang tua kita. Nah, sekarang kita akan belajar berkat apa yang akan kita terima ketika kita menghormati orang tua. Yang pertama, umur panjang dan kebahagiaan. Efesus 6 ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ketika kita ingin memiliki kebahagiaan dan panjang umur, kita harus menghormati orang tua kita. Karena itu adalah hukumnya. Banyak orang yang bertanya-tanya dalam kehidupannya, kenapa saya tidak bahagia? Mari sama-sama kita coba cek kehidupan kita. Apakah kita menghormati orang tua kita? Karena jelas firman Tuhan katakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, maka umur panjang dan kebahagiaan akan diberikan kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, sesudah saya membawakan kebenaran firman dengan tema yang sama, ada seorang yang bertanya kepada saya, Kak, bagaimana saya mau menghormati orang tua saya? Orang tua saya saja tidak menjadi contoh yang baik kepada saya. Dan satu jawaban saya, firman Tuhan jelas mengatakan hormati orang tuamu. Kemudian saya berkata kepada teman ini bahwa orang tuamu mungkin tidak bisa menjadi teladan bagi kamu, tetapi kamu bisa menjadi teladan bagi orang tua kamu dalam perkataan, perbuatan, tindakan. Nah, yang kedua, berkat apa yang akan kita terima, yaitu kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, terkadang dalam kehidupan kita ingin hidup kita kaya dan memiliki kehormatan yang besar. Tetapi kita tidak pernah dapatkan karena kita lupa dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa hormati ayahmu dan ibumu. Kita sendiri tidak akan bisa dihormati oleh orang lain ketika kita tidak menghormati orang tua kita. Kita akan sulit untuk dihormati oleh orang lain ketika hukum yang Tuhan taruh saja ke dalam kehidupan kita tidak lakukan. Percuma kita datang beribadah, percuma kita melayani Tuhan berpuluh-puluh tahun kalau hubungan kita dengan orang tua kita tidak baik. Jadi, supaya kita mendapat berkat-berkat yang terbaik, bukan cuma 2 poin ini, pada intinya bahwa kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Yang terutama, hormati ayahmu dan ibumu. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Saya 7 bersaudara dan saya anak yang paling bungsu. Dari sejak kecil saya adalah orang yang membantah. Tetapi sejak saya mengenal Tuhan, sejak saya tahu firman Tuhan, hukum menghormati orang tua, saya belajar taat kepada orang tua. Sehingga apapun yang kita minta kepada orang tua kita, mereka akan berusaha memberikan kepada kita ketika kita belajar hormat kepada orang tua kita. Nah, kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini bahwa ketika kita ingin mendapat berkat yang terbaik dari Tuhan, pada intinya bahwa kita harus tertuju kepada firman Tuhan. Kita harus belajar taat kepada perintah Tuhan. Dan yang utama sesuai dengan sharing kita pada pagi hari ini bahwa berkat yang terbaik kita akan terima ketika kita menghormati orang tua kita. Ya, sekian sharing saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.